Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian, dimanapun Bapak Ibu semuanya berada yang mengikuti ibadah ini dengan jarak jauh lewat online, baik lewat YouTube maupun lewat streaming radio. Kita kembali bertemu pada pagi hari ini, saya percaya meskipun gereja Tuhan di banyak tempat tidak bisa menyelenggarakan ibadah secara langsung, tapi saya percaya bahwa roh yang Tuhan berikan kepada kita adalah roh yang tidak terbatas. Dia tidak terhalang oleh waktu, dia tidak terhalang oleh ruang, dia tidak terhalang oleh tembok gereja. Jadi mari percaya, mari berharap dimanapun Bapak Ibu dan semua saudara mendengarkan akan firman ini, bahkan mendengarkan firman dari para hamba-hamba Tuhan yang lainnya, dari gereja-gereja Tuhan yang lainnya, mari percaya bahwa gereja Tuhan akan terus, jemaatnya, umatnya akan terus meningkat, terus mengalami kemajuan. Jangan berpikir bahwa karena kita tidak bisa bertemu dan beribadah secara tatap muka, lalu semua akan mengalami kemerosotan, semua akan mengalami kemunduran, semua akan mengalami masalah dan sebagainya. Tapi saya percaya justru dalam keterbatasan kita, dalam kelemahan kita seperti inilah, justru kuasa Tuhan itu akan semakin nyata dalam kehidupan kita. Mari karena itu naikkan level pengharapan kita. Tetap percaya, tetap beriman dalam situasi, dalam keadaan apapun kita mendengarkan firman Tuhan. Mungkin kita pasti tidak ada hamba Tuhan yang lalu menumpangi tangan kepada kita. Karena juga dilarang seperti itu, semua harus berjarak. Tapi bukankah Roh Kudus bisa menjamah kita? Satu dengan yang lain kita bisa berjarak dengan para hamba Tuhan, dengan para pendeta, dengan para gembala kita bisa berjarak. Mereka tidak bisa lagi menumpangkan tangan dalam kehidupan kita kepada kita secara fisik. Tapi Roh Kudus itu tidak terbatas. Dia tidak mengenal jarak. Dia bisa menjamah saudara, dia bisa menolong saudara, dia bisa memeluk saudara, dia bisa mengurapi saudara tanpa batas. Jadi mari percaya, mari percaya, mari percaya, mari percaya. Dalam situasi seperti ini justru kuasa Tuhan akan semakin nyata. Justru kuasa Tuhan akan semakin kuat, justru kuasa Tuhan semakin nampak. Saya ingat akan satu ayat yang biasa kita deklarasikan sama-sama. Mari sekali lagi kita lihat di dalam Yesaya pasal yang ke-60. Ayat pertama dan ayat yang kedua. Yesaya pasal yang ke-60 ayat pertama dan ayat yang kedua. Ini ayat yang setiap kali kita deklarasikan bersama-sama. Judul dari pasal ini atau perikop ini adalah kemuliaan Sion yang akan datang. Ayat yang pertama dikatakan bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ada satu janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada gereja Tuhan, kepada Sion, kepada umatnya, kepada jemaatnya, kepada orang-orang percaya. Bahwa saudara dan saya harus bangkit menjadi terang. Kenapa? Karena terang Tuhan itu sedang datang. Karena terang Tuhan itu sedang datang dan sudah datang dalam kehidupan kita semuanya. Dan dikatakan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Itu janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada gereja, kepada umatnya. Dan kalau kita perhatikan pada ayat yang kedua, yang menjadi latar belakang, yang menjadi background daripada semuanya ini adalah sebab sesungguhnya. Alasan kenapa saudara dan saya pada hari-hari ini harus bangkit menjadi terang, bangkit menjadi kesaksian. Ini adalah waktu-waktu yang Tuhan sediakan, waktu-waktu yang ajaib. Kairos Tuhan untuk saudara menjadi kesaksian banyak orang. Kalau saudara perhatikan pada ayat yang kedua, sebab sesungguhnya. Dan ini merupakan alasan kenapa kemuliaan Tuhan itu nyata dalam kehidupan saudara. Kenapa kemuliaan Tuhan itu terbit atas saudara. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Latar belakang atau background atau suasana
di mana kemuliaan Tuhan itu nyata dan kemuliaan Tuhan itu terbit atas saudara dan saya, karena Alkitab mengatakan sebab sesungguhnya akan ada masa, akan ada waktu di mana kegelapan dan kekelaman itu menutupi bumi dan menutupi bangsa-bangsa. Sejauh yang saya bisa ingat, sejauh yang saya bisa tahu, kita semua tidak pernah menghadapi masa atau situasi sesulit sekarang ini. Tahun 97, 98 kita pernah mengalami krisis ekonomi. Tapi hanya krisis ekonomi, tidak ada krisis kesehatan, tidak ada krisis penyakit. Kali yang lain, belahan dunia yang lainnya mungkin ada wabah dan sebagainya. Tapi tidak sampai memberikan dampak kepada Indonesia. Dan tidak sampai dampak itu ke seluruh dunia. Kali yang lain ada bencana, tsunami di Aceh, gempa bumi di Jogja, ada banjir di mana-mana. Ada gempa bumi di Sulawesi dan sebagainya. Ada gempa bumi, ada musibah, ada bencana alam. Tapi di sisi yang lain tidak ada krisis ekonomi. Tapi kalau kita perhatikan pada hari-hari ini, itu semuanya menjadi satu. Dan seingat saya, kita tidak pernah mengalami situasi seperti ini, sehingga bahkan sampai orang ibadah pun harus ada protokol kesehatan. Saudara dan saya tidak pernah mengalami situasi seperti ini sebelumnya. Secara kesehatan, wabah yang bahkan sampai hari ini vaksinnya belum ditemukan dan kita tidak tahu kapan itu akan ditemukan. Dan sementara itu juga diikuti dengan krisis ekonomi. Dan bukan hanya melanda 1-2 negara, tapi praktis melanda seluruh dunia. Gejolak sosial mulai muncul. Sosial, ekonomi, kesehatan, semua terdampak. Ada waktunya Alkitab sudah mencatat. Ada waktu di mana kegelapan itu akan menutupi bumi. Dan kekelaman itu menutupi bangsa-bangsa. Tapi kalau saudara perhatikan ada sisi yang lain yang akan terjadi. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu. Jadi ketika kekelaman itu menutupi bumi dan menutupi bangsa-bangsa, lalu tiba-tiba secercah cahaya itu muncul. Dan Alkitab mengatakan tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Jadi saya ingin sampaikan kepada saudara ada 2 hal yang berjalan bersama-sama. Sementara kegelapan dan kekelaman itu menutupi bumi dan menutupi bangsa-bangsa. Tapi sementara itu juga kalau Bapak, Ibu dan Saudara perhatikan, Alkitab bahkan pada ayat yang sama mengatakan tetapi terang Tuhan atau kemuliaan Tuhan itu akan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Di satu sisi kita harus waspada dengan semua keadaan yang ada. Tapi di sisi yang lain kita menanti-nantikan sebetulnya akan ada satu campur tangan Tuhan yang ajaib. Ada satu keadaan di tengah kegelapan dan kekelaman ini. Terang, pekerjaan Tuhan, kasih Tuhan akan semakin nyata dan semakin nyata dan semakin nyata. Karena itulah saya mau sampaikan kepada Bapak, Ibu dan semua saudara. Di tengah-tengah keprihatinan kita semuanya. Jangan sampai iman dan pengharapan kita itu juga ikut turun. Di tengah-tengah sementara kita hidup dalam semua keterbatasan. Di tengah-tengah dengan semua hambatan dan juga mungkin persoalan yang kita hadapi. Masalah yang kita hadapi baik secara sosial, baik secara ekonomi. Banyak orang yang kehilangan pekerjaannya. Banyak orang yang tiba-tiba kehilangan akan penghasilannya. Banyak orang yang tiba-tiba merasa hidupnya tidak menentu. Banyak orang yang dulunya berpikir bahwa masa depanku akan aman.
tapi sekarang mereka menjadi ragu-ragu, mereka menjadi tidak mengerti apakah masih akan ada masa depan bagi mereka atau tidak. Situasinya benar-benar tidak menentu dan tidak pasti. Tapi ada hal yang pasti, yaitu yang daripada Tuhan dikatakan terang Tuhan terbit atas saudara dan saya. Nah, pagi hari ini saya akan sampaikan satu firman Tuhan. Saya berharap firman Tuhan ini akan meneguhkan dan menguatkan Bapak Ibu sekalian. Tema daripada firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini adalah jaminan Tuhan di masa sukar. Jaminan Tuhan di masa sukar. Bukan hanya jaminan kita akan melewati masa sukar itu, bahkan nanti kita akan belajar bersama-sama akan ada jaminan Tuhan meskipun masa sukar itu silih berganti, tapi kita akan bisa melewatinya dengan pertolongan Tuhan sampai kepada garis akhir, sampai kepada setiap destiny yang Tuhan berikan kepada kehidupan Bapak Ibu dan semua saudara. Itulah tema firman yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini, yaitu jaminan Tuhan di masa sukar. Mari lihat sama-sama di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-27. Ada satu peristiwa, ada satu kisah yang dialami oleh Paulus. Kisah Para Rasul pasal yang ke-27. Ini ketika Paulus akhirnya ditangkap atas laporan orang-orang Yahudi, lalu dia ditawan dan dia ditangkap, dia dipenjara, dia diinterogasi, lalu dia naik banding kepada Kaisar dan dia harus ke Roma. Nah, yang kita akan baca ini adalah kisah pelayaran Paulus ke Roma. Saya akan bacakan ayat demi ayat. Bapak Ibu bisa dengarkan, bisa perhatikan, supaya Bapak Ibu bisa memahami akan kisahnya. Dan saya berharap dari kisah ini Bapak Ibu akan mengerti apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan Paulus dan kerjakan dalam kehidupan kita semuanya. Kisah Para Rasul pasal yang ke-27 ayat yang pertama. Setelah diputuskan bahwa kami akan berlayar ke Italia, maka Paulus dan beberapa orang tahanan lain diserahkan kepada seorang perwira yang bernama Julius dari pasukan Kaisar. Kami naik ke sebuah kapal dari Adramitium yang akan berangkat ke pelabuhan-pelabuhan di sepanjang pantai Asia. Lalu kami bertolak. Aristarkus seorang Makedonia dari Tesalonika menyertai kami. Pada keesokan harinya kami singgah di Sidon. Julius memperlakukan Paulus dengan ramah dan memperbolehkannya mengunjungi sahabat-sahabatnya supaya mereka melengkapkan keperluannya. Oleh karena angin sakal, kami berlayar dari situ menyusuri pantai Siprus. Dan setelah mengarungi laut di depan Kilikia dan Pamfilia, sampailah kami di Mira, di daerah Likia. Di situ perwira kami menemukan sebuah kapal dari Alexandria yang hendak berlayar ke Italia. Dia memindahkan kami, Paulus dan beberapa temannya, ke kapal itu. Selama beberapa hari berlayar, nah ini drama dimulai saudaraku. Selama beberapa hari berlayar, kami hampir-hampir tidak maju, dan dengan susah payah kami mendekati Knidus. Karena angin tetap tidak baik, kami menyusur pantai Kreta melewati Tanjung Salmone. Sesudah kami dengan susah payah melewati tanjung itu, sampailah kami di sebuah tempat bernama Pelabuhan Indah dekat kota Lasea. Sementara itu sudah banyak waktu yang hilang, waktu puasa sudah lampau, dan sudah berbahaya untuk melanjutkan pelayaran. Sebab itu Paulus memperingatkan mereka,
Saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar, bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita. Tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nahkoda dari kepada perkataan Paulus. Sebelum kita lanjutkan akan pemberitaan atau pembacaan firman untuk pada pagi hari ini, saudara perhatikan akan keadaan yang dialami oleh Paulus pada waktu itu. Paulus pada waktu itu sedang ditawan. Dia dimasukkan tahanan, dia dimasukkan penjara. Lalu karena akhirnya dia naik banding kepada kaisar, jadi dia dibawa ke Italia, dinaikkan kapal. Jadi Paulus ini dalam keadaan tertawan lalu dinaikkan kapal. Alih-alih semua berjalan dengan lancar dan semua berjalan dengan baik. Tapi rupanya angin pada waktu itu tidak bersahabat. Dan kapal pada waktu itu mereka memanfaatkan akan angin itu untuk bisa bergerak. Dan kalau kita perhatikan ada banyak waktu yang terbuang. Mereka tidak mengalami kemajuan, kapal itu dikatakan hampir tidak maju. Dan begitu banyak waktu yang terbuang dan semua dikatakan dalam keadaan yang berbahaya. Dan bahkan Paulus mengatakan kepada para awak kapal dan kepada semua orang yang ada di kapal itu dikatakan begini. Pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran. Dan kerugian besar bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita. Ketika saya membaca akan kisah Paulus ini, dalam konteks yang berbeda, dalam situasi yang berbeda, bisa dikatakan situasinya mirip seperti kita pada hari-hari ini. Ketika pembatasan sosial diberlakukan, tiba-tiba banyak orang menjadi nganggur, tiba-tiba banyak orang menjadi tidak tahu apa yang mereka harus lakukan. Sebagian yang biasanya bekerja tiba-tiba harus di rumah. Sebagian tidak tahu apa yang harus dilakukan dan harus dikerjakan. Banyak waktu yang terbuang. Banyak waktu yang terbuang. Dan Paulus katakan begini, sudah berbahaya untuk melanjutkan pelayaran. Saudaraku, sekarang ini orang mau keluar, orang mau ke rumah makan, orang mau belanja di supermarket, semua was-was. Benar bahwa kita harus pakai masker, kita harus waspada, kita melakukan berbagai macam protokol kesehatan. Tapi juga kita membaca cerita, membaca kisah ada orang-orang yang tidak kemana-mana. Mereka di rumah saja tiba-tiba terpapar dengan virus ini. Situasinya betul-betul sangat membahayakan seperti yang Paulus alami pada waktu itu. Ada banyak waktu yang terbuang, tidak ada lagi kemajuan, dan semua membahayakan. Ketika kita bepergian, ketika kita melakukan aktivitas kita semua tidak tahu apa yang akan terjadi. Dan Paulus katakan, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar. Bukan saja bagi muatan dan kapal, tapi juga bagi nyawa kita. Situasinya mirip dengan kita pada hari-hari ini. Orang kehilangan pekerjaan, orang kehilangan uangnya, orang kehilangan segala sesuatunya. Semua sudah menjadi berbahaya, bahkan bagi nyawa setiap orang itu juga menjadi berbahaya. Ayat yang ke-12 saya akan lanjutkan. Karena pelabuhan itu tidak baik untuk tinggal di situ selama musim dingin, maka kebanyakan dari mereka lebih setuju untuk berlayar terus dan mencoba mencapai kota Fenix untuk tinggal di situ selama musim dingin. Kota Fenix adalah sebuah pelabuhan pulau kereta yang terbuka ke arah barat daya dan ke arah barat laut. Pada waktu itu angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan.
Mereka menyangka bahwa maksud mereka sudah tentu akan tercapai. Mereka membongkar sauh lalu berlayar dekat sekali menyusur pantai Kreta. Tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut dengan angin timur laut. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Saudara, saya mau katakan kita tidak boleh menyerah kepada keadaan, kita boleh berserah kepada Tuhan ya. Tapi kita saudara dan saya jangan menyerah kepada keadaan. Ketika saudara kehilangan pekerjaan, berdoa minta hikmat Tuhan, minta cara Tuhan. Jangan-jangan ketika saudara kehilangan pekerjaan sebagai seorang pegawai, Tuhan akan memimpin saudara menjadi seorang wiraswastawan, menjadi seorang usahawan. Minta hikmat, minta kreativitas yang daripada Tuhan. Dikatakan bahwa semua penghuni kapal itu mereka katakan mereka menyerah dan membiarkan kapal mereka terombang-ambing. Saudaraku, janganlah kita menjadi putus asa dengan semua keadaan ini. Jangan menyerah dan jangan membiarkan kehidupan kita lalu mengatakan yang terjadi terjadilah. Aku tidak tahu bagaimana nasibku ke depan. Aku tidak tahu bagaimana nasib keluarga ke depan. Hari-hari ini justru saudara dan saya harus banyak berdoa, mencari Tuhan. Kalau saudara kehilangan pekerjaan yang satu, berdoa Tuhan beri aku hikmat. Jangan-jangan Tuhan ingin saudara merintis pekerjaan yang baru. Jangan-jangan Tuhan ingin melakukan sesuatu yang berbeda daripada yang sudah-sudah. Jangan menyerah dan jangan membiarkan hidup saudara terombang-ambing dengan keadaan. Beberapa kali saya katakan bahwa jangan posisikan hidup saudara dan saya sebagai korban. Lalu mengatakan, ya aku korban PHK. Aku korban virus ini. Aku korban wabah ini. Aku korban keadaan. Aku korban krisis keuangan dan ketika saudara menjadikan saudara sebagai korban lalu saudara menyerah dan membiarkan semua terombang-ambing. Jangan posisikan hidup saudara sebagai korban dari keadaan. Alkitab katakan dalam masa kegelapan dan masa kekelaman ini, perhatikan baik-baik akan ada sinar kemuliaan yang daripada Tuhan. Kemuliaannya menjadi nyata, terang yang daripada Tuhan akan turun atas saudara dan saya. Hikmatnya, kuasanya, pekerjaan rohnya akan semakin nyata dalam kehidupan saudara dan saya. Orang-orang yang ada di kapal, bahkan awak kapal, mereka mengatakan kita ini korban dari angin badai ini. Dan mereka menyerah, mereka membiarkan kapal mereka terombang-ambing. Saya berdoa, saya berharap siapapun Bapak Ibu dan semua saudara yang mendengarkan akan firman ini, jangan menyerah. Dan jangan biarkan kapal kehidupan rumah tangga kita, pekerjaan kita, keuangan kita, itu lalu menjadi terombang-ambing. Kita akan lihat bagaimana Tuhan campur tangan dalam kehidupan Paulus. Mari lanjutkan akan pembacaan firman kita pada pagi hari ini. Kemudian kami hanyut, ayat yang ke-16. Sampai ke pantai sebuah pulau kecil bernama Kauda. Dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai sekoci kapal itu. Dan setelah sekoci itu dinaikkan ke atas kapal, mereka memasang alat-alat penolong. Dengan meliliti kapal itu dengan tali. Dan karena takut terdampar di beting Sirtis, mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal itu terapung-apung saja. Terombang-ambing, terapung-apung saja tanpa arah, mereka hanya mengikuti kemana badai itu membawa. Itulah keadaan yang terjadi dengan kapal dan awak kapal itu, mereka membiarkan kapalnya itu terombang-ambing dan terapung-apung. Saudaraku, Bapak Ibu sekalian, jangan membiarkan pada hari-hari ini kehidupan kapal rumah tangga kita, kapal pekerjaan kita,
Kapal keuangan kita itu kita biarkan dihantam badai, terombang-ambing lalu terapung-apung tanpa kejelasan. Saudara dan saya harus bergegas, bersiap. Apa yang kita bisa lakukan? Ayat yang ke-18. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai. Maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Badai masih belum mereda. Dan pada hari yang ketiga mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Setelah beberapa hari lamanya baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan. Dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Sekali lagi dikatakan akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Kalau ada Bapak, Ibu dan Saudara yang pada hari-hari ini dalam hati kecilmu engkau mengatakan putuslah harapan kami. Karena pekerjaan yang berantakan, karena PHK, karena kesehatan, karena situasi. Lalu kau mengatakan putuslah harapan kami. Dengarkan baik-baik apa yang terjadi dengan Paulus dan apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan Paulus. Ayat yang 21. Dan karena mereka beberapa hari lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Perhatikan ayat yang ke-22. Tetapi sekarang, juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati. Saudara tetap percaya. Saudara tetap memelihara iman saudara. Saudara tetap berkata-kata yang baik. Saudara tetap berkata-kata tentang janji Tuhan. Sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Perhatikan ayat yang ke-23. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Saudaraku, percayakah saudara bahwa malaikat Tuhan itu selalu ada di antara kita? Alkitab mengatakan bahwa malaikat Tuhan akan menatang engkau dalam segala jalanmu. Di dalam deklarasi Mazmur 91 yang selalu kita ucapkan dikatakan malaikat Tuhan itu selalu menatang saudara dan saya dalam segala jalanmu sehingga saudara dan saya tidak akan terantuk kepada batu. Ayat 23 dikatakan karena tadi malam seorang malaikat dari Allah yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya berdiri di sisiku dan ia berkata jangan takut. Jangan takut Paulus, engkau harus menghadap kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu tabahkanlah hatimu saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Saudaraku, perhatikan baik-baik apa yang dialami oleh Paulus. Sementara awak kapal, sementara penumpang kapal yang lainnya itu, mereka dalam keadaan putus asa, mereka dalam keadaan terombang-ambing, mereka di dalam keadaan tidak berpengharapan sekali, mereka bahkan mengatakan sepertinya mereka akan binasa bersama dengan kapal ini. Saudara perhatikan apa yang dialami oleh Paulus. Alih-alih Paulus lalu terlibat di dalam pembicaraan lalu mengatakan ya nih kapal kita tidak cukup kuat, ya ini anginnya terlalu besar kita akan mati dan sebagainya.
Dia sama sekali tidak terlibat di dalam pembicaraan mengenai ketakutan, mengenai kekhawatiran, mengenai kecemasan itu. Sementara mereka saling berkata satu dengan yang lain, waduh celaka kita akan mati, kita tidak akan sampai ke tujuan, anginnya terlalu besar, kapalnya tidak kuat. Di mana Paulus ketika semua orang mengatakan itu? Rupanya dia tetap bersekutu dengan Tuhannya. Sementara orang-orang itu mereka mengalami ketakutan. Justru Paulus mengalami Tuhan pada waktu itu. Tiba-tiba seorang malaikat berdiri di samping dia dan mengatakan, jangan takut Paulus. Kamu akan tetap ketemu dengan Kaisar. Saudaraku, pada masa-masa seperti ini, salah satu waktu yang paling berharga yang saudara dan saya harus jaga adalah waktu di mana saudara berdoa, waktu di mana saudara membaca Alkitab, waktu di mana saudara mendeklarasikan firman Tuhan, waktu di mana saudara saat teduh, waktu di mana saudara memuji dan menyembah Tuhan, waktu di mana saudara mengalami akan hadirat Tuhan, mengalami kehadiran Tuhan, mengalami janji Tuhan. Itulah yang Paulus alami sementara kapal itu terombang-ambing dan mereka mengatakan semua kita akan binasa. Di manakah Paulus? Paulus tetap mengalami Tuhan. Bahkan dia menyadari kehadiran akan malaikatnya. Saudara, mungkin tidak banyak saudara yang pernah melihat malaikat, lebih banyak saudara dan saya tidak pernah melihat malaikat. Saya juga tidak pernah melihat malaikat. Tapi saya percaya, berdasarkan janji Tuhan, bahwa malaikat Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Dia selalu menatang saya dalam segala jalan saya. Setiap kali saya dan saudara menyadari itu, kehadiran Tuhan, setiap kali saudara dan saya menyadari bahwa janji Tuhan, kehadiran Tuhan, kuasa Tuhan ada dalam kehidupan kita. Itulah yang Paulus alami. Karena itulah di tengah-tengah masa sulit ini, masa badai yang menerjang kehidupan kita. Salah satu waktu yang jangan sampai itu terhilang dari hidup saudara adalah waktu di mana saudara berdoa. Waktu di mana saudara ada di dalam hadirat Tuhan, berdoa, memuji dan menyembah Dia. Waktu di mana saudara membaca Alkitab, mendeklarasikan akan firman Tuhan. Itulah waktu-waktu terbaik yang saudara dan saya harus jaga pada masa-masa di mana kapal kehidupan kita sedang diterpa badai. Dan Paulus katakan, tidak ada seorang pun yang akan celaka. Kita akan sampai kepada tujuan. Dan saya ingin tunjukkan satu hal. Saya ingin tunjukkan satu hal bahwa kalau saudara dan saya baca beberapa pasal sebelumnya, itu sebelumnya ada satu pernyataan Tuhan kepada Paulus. Mari lihat sama-sama di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-23. Kisah Para Rasul pasal yang ke-23 ayat yang ke-10. Maka terjadilah perpecahan besar. Untuk kisah komplitnya saudara bisa baca satu pasal penuh. Maka terjadilah perpecahan besar sehingga kepala pasukan takut kalau mereka akan mengoyak-oyak Paulus. Karena itu ia memerintahkan pasukan untuk turun ke bawah dan mengambil Paulus dari tengah-tengah mereka dan membawanya ke markas. Pada malam berikutnya Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma. Jadi beberapa pasal sebelumnya, sebelum Paulus itu naik kapal, Tuhan itu sudah berkata kepada Paulus, Paulus, engkau akan bersaksi di Roma.
Engkau sudah bersaksi di Yerusalem, sekarang engkau akan bersaksi di Roma. Jadi sebetulnya sejak awal Tuhan itu punya tujuan atas hidup Paulus. Sehingga ketika Paulus itu naik kapal, lalu kapal yang ditumpangi oleh Paulus itu kena badai dan hampir tenggelam. Saya percaya Paulus selalu ingat dan dia katakan, kapal ini tidak akan menenggelamkan saya. Karena beberapa hari sebelumnya Tuhan sudah berkata, Paulus kamu harus ke Roma dan kamu akan bertemu dengan Kaisar. Saya ingin katakan kepada saudara dan saya, kalau saudara dan saya berdoa, jangan hanya berdoa begini, Tuhan tolonglah saya butuh makan hari ini. Betul? Kita butuh makan hari ini. Tuhan, saya butuh pekerjaan hari-hari ini. Betul, kita butuh pekerjaan hari-hari ini. Saudara membutuhkan uang, saudara katakan, Tuhan aku perlu berkat-Mu, aku perlu uang yang daripadamu. Betul, saudara dan saya harus berdoa seperti itu, tapi jangan hanya berdoa seperti itu. Berdoalah untuk jaminan yang lebih besar dan jaminan yang lebih jauh. Berdoalah, Tuhan aku ingin menggenapi rencana-Mu. Bukankah Engkau sudah memberikan destiny kepadaku? Engkau sudah memberikan tujuan ilahi-Mu kepadaku. Aku berdoa Tuhan supaya apa yang Kau tetapkan. Aku berdoa supaya panggilan surgawi-Mu. Aku berdoa supaya destiny yang Kau berikan kepadaku. Aku berdoa supaya kodrat ilahi yang Kau tetapkan kepadaku. Itu akan tetap terlaksana. Sehingga badai pada hari ini tidak akan menenggelamkan dan tidak akan membinasakan aku. Karena aku percaya aku harus menggenapi rencana-Mu. Jadi mari berdoa untuk tujuan ilahi yang Tuhan sudah tetapkan atas saudara dan saya. Dan percayalah, wabah ini tidak akan menghentikan dan tidak akan membatalkan panggilan Tuhan atas kehidupan saudara. Amin. Janji yang Tuhan sudah berikan kepada saudara dan saya, itu tidak akan bisa digagalkan dengan wabah, dengan kesulitan, dengan krisis yang ada di tengah-tengah kita pada hari ini. Ketika kapal itu diombang-ambingkan oleh angin badai dan hampir tenggelam. Dan di situ ada Paulus. Paulus mendapatkan jaminan dan keyakinan. Dia katakan, aku tidak akan mati. Tuhan katakan, aku tidak akan tenggelam dan kapal ini dan semuanya. Mungkin kapal ini akan tenggelam tapi semua yang bersama-sama dengan aku tidak akan mati. Karena ada rencana Tuhan yang jauh lebih besar, jauh lebih jauh dibandingkan hanya sekedar selamat dengan kapal itu. Dan itulah jaminan Tuhan kepada Paulus. Oke, kita berdoa untuk keuangan kita. Kita berdoa untuk apa yang kita harus makan hari ini. Kita berdoa untuk anak-anak kita yang mungkin mengalami kesulitan karena harus sekolah dengan cara yang berbeda. Tapi saya mau katakan berdoalah untuk rencana Tuhan atas hidup saudara dan saya. Karena itu jaminan yang lebih besar. Karena itu jaminan yang jauh lebih jauh dibandingkan sekedar 1-2 hari, 1-2 bulan yang kita akan lewati. Mari lihat sama-sama. Di dalam Roma pasal yang ke-28. Kalau saudara perhatikan akan janji Tuhan ini. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Perhatikan baik-baik akan ayat ini, perhatikan baik-baik. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ini ayat favorit bagi banyak orang. Termasuk juga dalam kehidupan saya ini merupakan ayat favorit. Ketika saya menghadapi situasi yang tidak seperti yang saya inginkan.
Dan pada masa-masa seperti ini ayat sering sekali saya ucapkan. Karena keadaan secara dunia itu makin memburuk. Sampai hari ini wabah ini belum berhenti. Dan krisis juga ini belum berhenti. Sampai kapan kita tidak tahu. Bahkan Bapak Presiden mengatakan kita harus mulai bersahabat dengan COVID-19 ini. Artinya bukan berarti lalu ayolah kita mulai supaya kita tertular, tidak. Tapi kita harus mulai beraktivitas. Karena wabah ini belum akan berakhir di dalam 1-2 minggu atau 1-2 bulan ke depan. Menurut perhitungan secara manusia bahwa COVID ini belum tentu berakhir dalam waktu 1-2 bulan. Kita berdoa. Banyak hamba Tuhan mengatakan mari berdoa supaya Juni selesai. Saya katakan sepakat, kita juga mau berdoa. Tapi kalau menurut perhitungan ilmu pengetahuan bahkan sampai dengan akhir tahun pun. Bahkan perhitungan yang paling pesimis dikatakan vaksin itu paling lama akan ditemukan pada akhir tahun 2021. Loh, itu masih tahun depan. Artinya masih 1,5 tahun lagi. Kita akan hidup dalam keadaan yang sama seperti hari ini. Rasanya tidak terbayangkan. Kita ingin segera berakhir. Tapi percayalah, Alkitab mengatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tidak peduli situasinya seperti apa. Tidak peduli jangka panjangnya berapa lama. Apakah wabah ini akan berakhir dalam 1 bulan? Wabah ini akan berakhir dalam waktu 3 bulan? Wabah ini akan berakhir untuk 1 tahun? Atau bahkan 2 tahun ke depan? 1 tahun ke depan sampai akhir tahun 2021? Ayat ini akan tetap berlaku. Tentu kita berharap makin cepat akan makin bagus. Karena itulah setiap kali saya katakan ayo berdoa, ayo berdoa. Hanya Tuhan yang mampu dengan sekejap menghapus akan wabah ini. Kalau secara manusia ini masih akan lama. Tapi jangan takut, ayat ini akan tetap berlaku. Bahwa Allah terus bekerja dalam segala keadaan, dalam segala situasi, berapapun lamanya. Nah, perhatikan. Yang pertama bagi mereka yang mengasihi Dia. Dan yang kedua adalah terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi kalau rencana Allah atas hidup saudara-saudara akan beranak cucu, dan sekarang saudara belum menikah, janganlah katakan, aduh, aku akan batal menikah. Oh tidak. Wong Tuhan punya rencana untuk beranak cucu. Berarti saudara meskipun dalam keadaan apapun, saudara akan menikah dan punya anak dan punya cucu. Itu berarti saudara akan masih hidup sangat lama lagi. Kalau Tuhan janjikan saudara akan menjadi Yusuf akhir zaman yang akan memberi makan orang banyak pada masa-masa sulit. Lalu saudara sekarang bangkrut. Karena saudara kehilangan pekerjaan. Saudara gulung tikar. Tapi saudara ingat saudara pernah dinubuatkan dan saudara mendapatkan janji Tuhan. Bahwa saudara akan menjadi Yusuf akhir zaman, akan menjadi orang yang dipakai Tuhan. Itu artinya saudara akan melewati masa ini dan saudara akan keluar sebagai pemenang. Kita hari-hari ini tidak bisa pergi kemana-mana. Kalau andai kata toh kita bisa pergi pun persyaratannya sangat sulit. Tapi Tuhan pernah berjanji kepadamu, engkau akan menjadi nabi atas bangsa-bangsa. Engkau akan keliling dunia, engkau akan melayani aku. Lalu keadaan seperti ini, percayalah. Seperti Tuhan menjaga Paulus. Sehingga dia tidak binasa di tengah-tengah kapal yang pecah itu. Sama Tuhan juga akan menjaga hidup saudara dan saya. Sampai semua rencananya itu digenapi.
atas hidup saudara dan saya. Jadi karena itulah jangan hanya sekedar berdoa untuk makanan hari ini. Berdoalah supaya rencana Tuhan yang Tuhan sudah tetapkan atas hidup saudara dan saya itu digenapi. Dan kalau kita baca akan ayat-ayat ini adalah ayat-ayat yang ajaib. Ayat yang ke-28, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya, ayat 29 ya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, Yesus anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya itu, mereka itu juga dimuliakannya. Jadi masih ada banyak rencana Tuhan yang Tuhan akan genapi dalam hidup saudara dan saya. Bukan hanya sekedar makan hari ini. Tapi seperti kepada Paulus, Tuhan katakan, Paulus, kamu tidak akan binasa. Dan bahkan orang-orang yang bersama dengan engkau itu juga tidak akan binasa. Karena kamu harus ke Roma. Hal yang sama saya ingin katakan kepada Bapak, Ibu dan semua saudara. Wabah ini tidak akan menenggelamkan hidup saudara. Wabah ini tidak akan mengakhiri tujuan Tuhan atas hidup saudara. Wabah ini, kesulitan ini, krisis ekonomi ini tidak akan membuat tujuan Tuhan, panggilan Tuhan, dan destiny Tuhan atas hidup saudara itu batal. Justru kita harus terus pegang itu. Dan saya percaya kasih karunia Tuhan akan terus bekerja dalam kehidupan saudara. Kasih-Nya akan terus semakin nyata, kuasanya dan bahkan kemuliaannya makin hari makin nyata. Sehingga apa yang Tuhan sudah tetapkan atas kehidupan saudara akan digenapi. Kita akan melewati krisis ini, kita akan melewati wabah ini, bukan hanya sebagai pemenang, bahkan Alkitab mengatakan lebih dari pemenang. Mari saya ajak semuanya saudara bangkit berdiri sama-sama. Kita nyanyikan lagu yang tadi kita nyanyikan bersama-sama sebelum kita mendengarkan akan firman Tuhan. Meskipun Bapak Ibu Saudara ada di rumah masing-masing, mari saya ajak bangkit berdiri. Sekali lagi sembah Tuhan sama-sama. Dan saya ingin katakan rohnya tidak terbatas. Rohnya tidak terbatas. Rohnya tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Saya berdoa kuasa Tuhan akan makin nyata dalam kehidupan saudara. Kemuliaannya akan semakin nyata. Saudara akan dikuatkan, saudara akan mengalami terobosan, saudara akan mengalami kesembuhan dari hari ke hari. Kemenangan, kemuliaan dan pertolongan yang daripada Tuhan akan semakin nyata. Jangan putus asa, jangan biarkan kapal kehidupan saudara terombang-ambing dan hanya terapung-apung tanpa tujuan. Mari percaya, seperti yang Tuhan lakukan kepada Paulus, Tuhan akan lakukan kepada saudara. Dia akan mendampingi saudara, dia akan mewahyukan firman-Nya, bahkan dia akan membuka mata rohani saudara, dia akan membuka semua indera rohani saudara, sehingga setiap kali saudara akan merasakan hadirat Tuhan, saudara akan melihat pertolongan Tuhan, bahkan bukan hal yang mustahil. Hari-hari ini dan hari-hari ke depan, ketika semua indera rohani saudara dibukakan oleh Tuhan, saudara akan melihat Tuhan sendiri. Bahkan saudara akan melihat malaikat Tuhan ada di samping saudara. Firman Tuhan yang saudara baca akan diwahyukan. Sehingga seperti Paulus berkata, jangan takut, kita tidak akan binasa. Saudara bisa berdiri dan berkata, jangan takut hai keluargaku. Jangan takut hai teman-temanku. Jangan takut hai gereja Tuhan. Kita tidak akan menjadi binasa. Seperti Tuhan menetapkan Paulus sampai ke Roma, Tuhan juga menetapkan destiny saudara akan tergenapi.
Wabah ini tidak bisa menghentikan pekerjaan Tuhan atas hidup saudara. Wabah ini tidak bisa menghentikan rencana Tuhan atas hidup saudara. Bahkan janjinya, kemuliaannya semakin hari semakin nyata. Katakan, kuasamu terlebih besar. Kuasamu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Terima kasih telah beribadah bersama kami. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel ini. Nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan siaran ibadah online Gereja Kristen Kemah Daud Yogyakarta. Selamat hari Minggu, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.